Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam renungan harian bersama Komisi Kerasulan Kitab Suci. Hari ini, Jumat 7 Maret 2025, dengan saya, Pastor Blasius Oladoren. Kita akan merenungkan Kitab Suci pada hari Jumat sesudah Rabu Abu. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Lalu Yesus dengan tegas menjawab dengan sebuah perumpamaan tentang mempelai laki-laki yang masih bersama para sahabatnya. Ketika mempelai laki-laki diambil, barulah mereka akan berpuasa. Jawaban Yesus ini mengandung makna yang dalam tentang puasa. Orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa justru hanya sebagai kewajiban hukum. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa puasa terjadi bukan sekadar ritual, melainkan tentang relasi dengan Tuhan. Maka mari kita renungkan perikop ini dengan makna puasa kita sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan bahwa selama ia, sang mempelai, masih bersama murid-muridnya, mereka tidak perlu berpuasa. Ini berarti bahwa kebersamaan dengan Yesus jauh lebih utama daripada sekadar menjalankan kewajiban agama. Kita pun diajak untuk tidak melihat puasa sebagai beban atau tradisi kosong, melainkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka jelas, saudara, puasa itu bukan sekedar ritual, tetapi soal relasi batinnya dengan Tuhan. Apakah Yesus menolak puasa? Tidak. Yesus tidak menolak puasa. Tetapi ia menegaskan bahwa ada waktu yang tepat untuk itu. Ada saatnya kita bersuka cita karena merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ada juga saatnya kita berpuasa sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Puasa sejati adalah ketika kita melakukannya dengan hati yang benar, bukan sekadar untuk memenuhi aturan. Kembali kita diingatkan soal hal ini. Maka mari kita menggunakan waktu untuk berpuasa dengan baik, karena ada waktu untuk puasa dan ada waktu juga untuk bersuka cita. Semua ada waktunya. Nikmati waktu-waktu ini, nikmati saat-saat suci ini. Saudara-saudari, puasa juga bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita bisa berpuasa dari kemarahan, dari gosip, dari kesombongan, dari sikap egois, dan dari segala kebiasaan buruk yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Puasa sejati mengubah hati dan memperbarui hidup kita. Mengubah hati dan memperbarui hidup kita. Jika Anda dan saya belum berubah, berarti puasa kita masih kosong. Puasa kita
belum bermakna. Maka saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk melihat puasa bukan sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, agar semakin dekat dengan Tuhan. Saat kita berpuasa, biarlah itu menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, memperbaiki diri, dan memperdalam kasih kita kepada sesama. Dengan demikian, puasa kita tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga membawa berkat bagi orang lain. Selamat menjalankan puasa kita, puasa yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Gunakan kesempatan ini agar masa Prapaskah ini sungguh-sungguh bermakna, sehingga kita layak untuk merayakan Paskah. Tuhan memberkati.